wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ririn Sri Kuntoririn DRM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberi masukan dan bimbingan kepada saya. Saya juga berterima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya, Inas Nabila Fitriani dengan NPM 10050023093 dari kelas C Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya mengangkat tema pendidikan yang beranggotakan Rizka Ida, Ekvara Aditya, Najwa Wuri, dan Diva Restia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kebersihan Lingkungan Kampus Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini adalah kebersihan seringkali dianggap ringan oleh mahasiswa. Kesadarannya yang minim pun menjadi sebab masih adanya sampah berserakan di lingkungan kampus. Padahal kebersihan lingkungan kampus memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kondisi yang mendukung pada proses pembelajaran. Jika lingkungan kampus bersih, maka dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar. Begitu juga sebaliknya. Berkaitan dengan hal itu, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Kebersihan Lingkungan Kampus Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Pada karya tulis ilmiah yang saya buat, ada perumusan masalah. Yang pertama yaitu, seberapa baik kondisi kebersihan lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Yang kedua, peran apa yang dilakukan mahasiswa Psikologi Unisba Angkatan 2023 dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus. Yang ketiga, hal apa yang berpengaruh dalam motivasi belajar mahasiswa Psikologi Unisba Angkatan 2023. Yang keempat, seberapa pengaruh kebersihan lingkungan kampus terhadap motivasi belajar mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Selanjutnya, pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebersihan lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui peran serta mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kebersihan lingkungan kampus terhadap motivasi belajar mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Selanjutnya, pada manfaat penelitian ini yaitu, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebersihan lingkungan kampus Universitas Islam Bandung terhadap motivasi belajar mahasiswa. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama, sebagai bahan informasi mengenai kebersihan lingkungan kampus bagi mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023 dan juga pembaca. Yang kedua, sebagai sumber informasi yang berguna bagi pembaca untuk meningkatkan pemahaman tentang kebersihan lingkungan kampus yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan mendukung penelitian selanjutnya. Selanjutnya, pada landasan teori, yang pertama ada definisi pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh didefinisikan sebagai daya yang tumbuh dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Yang kedua yaitu definisi kebersihan. Kebersihan adalah kondisi di mana keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya yaitu bebas dari debu, sampah, dan bau. Yang ketiga yaitu definisi lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah lingkungan dapat diartikan sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Keempat, yaitu definisi kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari kotoran debu, sampah, dan sebagainya lainnya. Selanjutnya, definisi motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan dasar seseorang untuk memulai sebuah proses dan mempertahankan tingkah laku untuk mencapai tujuan. Susanti 2020.
Motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang karena adanya keinginan untuk atau kemauan untuk mencapai tujuan dan prestasi. Motivasi intrinsik tidak memerlukan rangsangan dari luar. Yang kedua, yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, dapat memunculkan karena rangsangan atau stimulus dari luar. Misalnya reward yang akan diberikan, lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, topik yang menarik, tantangan yang berhubungan dengan harga diri, adanya pujian, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual, merasa senang dan semangat untuk belajar. Ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari seluruh pribadi mahasiswa itu sendiri, baik fisik maupun mentalnya. Faktor internal dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini mengenai keadaan fisik jasmani seseorang dengan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. Misalnya, keadaan tubuh yang sehat akan lebih mendorong mahasiswa untuk belajar daripada mahasiswa dalam keadaan yang tubuhnya sakit. Penyakit yang sering diderita oleh mahasiswa yaitu seperti flu, batuk, demam, pusing, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ialah faktor kejiwaan yang dapat mempengaruhi belajar. Antara lain yaitu sifat ingin tahu yang dapat mendorong seseorang untuk belajar sehingga seseorang mempunyai pengetahuan yang luas. Yang kedua yaitu adanya keinginan mendapatkan hadiah atau nilai angka dari hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu adanya keinginan untuk mencapai cita-citanya. Cita-cita itu merupakan pusat dari berbagai macam kebutuhan. Artinya segala kebutuhan pusatkan pada cita-citanya. Cita-cita juga mampu menggerakkan energi psikis seseorang untuk aktif belajar. Selanjutnya, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Motivasi belajar juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar yang berasal dari luar dirinya sendiri. Faktor eksternal ini pun dibedakan menjadi dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari sesama manusia, misalnya guru, dosen, orang tua, keluarga, ataupun masyarakat sekitarnya. Kesemuanya itu mungkin bisa mendorong atau menghambat mahasiswa untuk belajar. Selanjutnya, faktor non-sosial. Faktor non-sosial berasal dari luar individu mahasiswa. Lingkungan mahasiswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, lingkungan kampus yang kotor, akan mengganggu motivasi belajar mahasiswa. Sebaliknya, kampus yang bersih, pergaulan mahasiswa yang baik akan memperkuat motivasi belajar. Oleh karena itu, lingkungan kampus yang sehat dan bersih, ketertiban pergaulan perlu diperhatikan. Dengan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Selanjutnya, definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah individu yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi seperti universitas maupun institut. Selanjutnya, definisi kajian Islam. Kajian Islam adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis semua hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Fenomena pengaruh kebersihan lingkungan terhadap motivasi belajar. Yang pertama, dilansir dari CNN Indonesia tahun 2018, masyarakat Indonesia masih belum peduli dengan akan kebersihan. Hal itu berdampak pada lingkungan sekitar. Yang kedua, dilansir dari Tribun Jateng tahun 2023, lingkungan belajar seperti sekolah dan kampus
yang bersih akan membuat pembelajaran lebih nyaman dan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Masih banyak siswa yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah. Beberapa dari mereka masih membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu kebersihan lingkungan di sekitar juga memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan motivasi belajar. Kondisi kebersihan lingkungan kampus mempengaruhi kesejahteraan mahasiswa. Selanjutnya, analisis data. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Angka-angka yang diperoleh inilah yang akan digunakan melakukan analisa keterangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebersihan lingkungan terhadap motivasi belajar. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner dengan sasaran mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023 dan didapatkan 103 responden. Pada pernyataan pertama yaitu saya selalu buang sampah pada tempatnya. Dari 103 responden, terdapat 74 responden menjawab sangat setuju, 28 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya, pernyataan kedua yaitu apakah Anda merasa sudah berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus? Dari 103 responden, terdapat 43 responden menjawab sangat setuju, 59 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 3, yaitu lingkungan kampus bersih dari sampah yang berserakan. Dari 103 responden, 26 responden menjawab sangat setuju, 58 responden menjawab setuju, 18 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan keempat, yaitu saya merasa nyaman saja jika lingkungan kampus kotor. Dari 103 responden, terdapat 2 responden menjawab sangat setuju, 2 responden menjawab setuju, 33 responden menjawab tidak setuju, 66 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 5 yaitu saya sadar menjaga kebersihan lingkungan kampus itu penting. Dari 103 responden, terdapat 69 responden menjawab sangat tidak setuju, 34 responden menjawab setuju, 0 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan ke-6 yaitu saya merasa termotivasi untuk belajar setiap kali masuk dalam kelas perkuliahan. Dari 103 responden, terdapat 37 responden menjawab sangat setuju, 60 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan ke-7, yaitu saya merasa dukungan dari teman-teman dan keluarga sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar saya. Dari 103 responden menjawab 50, terdapat 56 responden menjawab sangat setuju, 46 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 8, saya cenderung aktif mencari informasi tambahan dan mendalami materi pelajaran yang telah disampaikan. Dari 103 responden, terdapat 28 responden menjawab sangat setuju, 70 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab tidak setuju, dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 9, yaitu saya merasa memiliki tujuan akademis yang jelas yang memotivasi saya untuk belajar. Dari 103 responden, terdapat 33 responden menjawab sangat setuju, 66 responden menjawab setuju, 3 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 10, yaitu lingkungan belajar yang bersih dan nyaman memotivasi saya untuk fokus belajar. Dari 103 responden terdapat 55 responden menjawab sangat setuju, 47 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 11, yaitu saya merasa nyaman belajar di kampus jika lingkungan kampus bersih dari sampah yang berserakan. Dari 103 responden menjawab, terdapat
62 responden menjawab sangat setuju, 41 responden menjawab setuju, 0 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 12 yaitu jika lingkungan kampus bersih saya lebih fokus untuk belajar. Dari 103 responden terdapat 51 responden menjawab sangat setuju, 51 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya, pada pernyataan 13 yaitu saya tidak mood untuk belajar jika lingkungan kampus kotor. Dari 103 responden terdapat 55 responden menjawab sangat tidak setuju, 45 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, dan 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 14 yaitu saya merasa kebersihan lingkungan kampus itu mempengaruhi motivasi belajar. Dari 103 responden terdapat 40 responden menjawab sangat setuju, 61 responden menjawab setuju, 2 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Pada pernyataan 15 yaitu pentingnya bagi saya menjaga kebersihan lingkungan kampus agar nyaman saat perkuliahan. Dari 103 responden terdapat 53 responden menjawab sangat setuju, 50 responden menjawab setuju, 0 responden menjawab tidak setuju, dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya pada hasil penelitian. Pada pernyataan pertama yaitu saya selalu buang sampah pada tempatnya. Dari 103 responden terdapat 74 responden menjawab sangat setuju, 28 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023 selalu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya pada pernyataan kedua yaitu apakah Anda merasa sudah berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus? Dari 103 responden terdapat 43 responden menjawab sangat setuju, 59 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023 sudah berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan kampus. Dapat menjadi landasan upaya lebih lanjut dalam memperkuat kesadaran dan tanggung jawab di lingkungan kampus. Selanjutnya pada pernyataan 3 yaitu lingkungan kampus bersih dari sampah yang berserakan. Dari 103 responden terdapat 26 responden menjawab sangat setuju, 58 responden menjawab setuju, 18 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan menurut responden, lingkungan kampus bersih dari sampah yang berserakan. Hal tersebut membuktikan bahwa mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023 telah sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus. Selanjutnya, pada pernyataan 4 yaitu saya merasa nyaman saja jika lingkungan kampus kotor. Dari 103 responden terdapat 2 responden menjawab sangat setuju, 2 responden menjawab setuju, 33 responden menjawab tidak setuju, 66 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan lingkungan kampus yang kotor membuat perasaan tidak nyaman. Dengan itu, jika lingkungan kampus yang kotor bisa membuat mahasiswa tidak fokus untuk belajar dan tidak bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, pada pernyataan 5 yaitu saya sadar menjaga kebersihan lingkungan kampus itu penting. Dari 103 responden terdapat 69 responden menjawab sangat setuju, 34 responden menjawab setuju, 0 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan menjaga kebersihan lingkungan kampus itu penting. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa kesadaran mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus sudah tinggi. Selanjutnya, pada pernyataan 6 yaitu saya merasa termotivasi untuk belajar setiap kali masuk dalam kelas perkuliahan. Dari 103 responden, terdapat 37 responden menjawab sangat setuju, 60 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, mahasiswa termotivasi belajar setiap kali masuk dalam kelas perkuliahan. Hal tersebut terdapat adanya dorongan motivasi belajar dan terdapat faktor non-sosial seperti lingkungan dan tempat. Selanjutnya, pada pernyataan 7 yaitu saya merasa motivasi dari teman-teman dan keluarga itu penting dalam meningkatkan motivasi belajar saya. Dari 103 responden terdapat 56 responden menjawab sangat setuju, 46 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, motivasi dari teman dan keluarga itu penting. Motivasi dari teman dan keluarga merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar dan juga merupakan faktor sosial yang mempengaruhi motivasi belajar. Selanjutnya, pada pernyataan 8, saya cenderung aktif mencari informasi tambahan dan mendalami materi pelajaran yang telah disampaikan. 20 responden menjawab sangat setuju, 70 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, mahasiswa sudah aktif mencari informasi tambahan dan mendalami materi pelajaran yang sudah disampaikan. Hal tersebut merupakan faktor psikologis, sifat ingin tahu yang dapat memotivasi untuk belajar. Selanjutnya, pada pernyataan 9, saya merasa memiliki tujuan akademis yang jelas yang memotivasi saya untuk belajar. 33 responden menjawab sangat setuju, 66 responden menjawab setuju, 3 responden menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, dengan tujuan akademis yang jelas dapat memotivasi untuk belajar. Hal tersebut merupakan motivasi intrinsik karena adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat memotivasi untuk belajar. Selanjutnya, pada pernyataan 10, lingkungan belajar yang bersih dan nyaman memotivasi saya untuk belajar. 55 responden menjawab sangat setuju, 47 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, jika lingkungan belajar yang bersih dan nyaman dapat memotivasi dan fokus untuk belajar. Hal tersebut merupakan faktor non-sosial yang dapat mempengaruhi motivasi belajar seperti lingkungan dan tempat yang bersih dapat memotivasi belajar. Selanjutnya, pada pernyataan 11 yaitu saya merasa nyaman belajar di kampus jika lingkungan kampus bersih dari sampah yang berserakan. Dari 103 responden terdapat 62 responden menjawab sangat setuju, 41 responden menjawab setuju, 0 responden menjawab tidak setuju, dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, jika lingkungan kampus bersih dari sampah yang berserakan, belajar di kampus akan nyaman. Jika lingkungan kampus kotor, belajar akan tidak terasa nyaman dan tidak fokus. Selanjutnya, pada pernyataan 12 yaitu jika lingkungan kampus bersih, saya lebih fokus saat belajar. Dari 103 responden terdapat 51 responden menjawab sangat setuju, 51 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, jika lingkungan kampus bersih, belajar akan menjadi lebih fokus. Selanjutnya, pada pernyataan 13, saya tidak mood untuk belajar jika lingkungan kampus kotor. 55 responden menjawab sangat setuju, 45 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab tidak setuju, 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan, jika lingkungan belajar kotor dapat membuat rasa malas atau tidak mood untuk belajar. Hal tersebut merupakan faktor non-sosial seperti lingkungan dan tempat belajar dapat mempengaruhi motivasi belajar.
Selanjutnya, pada pernyataan 14, saya merasa kebersihan lingkungan kampus mempengaruhi motivasi belajar saya. 40 responden menjawab sangat setuju, 61 responden menjawab setuju, 2 responden menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan kebersihan lingkungan kampus dapat mempengaruhi motivasi belajar. Pada pernyataan 15, pentingnya bagi saya menjaga kebersihan lingkungan kampus agar nyaman saat perkuliahan. 53 responden menjawab sangat setuju, 50 responden menjawab setuju, maka dapat disimpulkan menjaga kebersihan lingkungan kampus itu sangat penting agar nyaman saat perkuliahan. Selanjutnya, kesucian Islam. Kesucian itu adalah setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan menjaga kebersihan bukan hanya aspek fisik, tetapi juga merupakan bagian integral dan iman. Iman sebagai landasan utama dalam Islam mencakup berbagai dimensi kehidupan termasuk kebersihan diri, lingkungan, dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menjaga kebersihan diri mereka. Tindakan membersihkan diri bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan usaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, hadis yang mengenai motivasi belajar. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya mencari ilmu secara terus-menerus sepanjang hidup. Perintah untuk menuntut ilmu dari buayan sejak lahir hingga ke liang lahat sampai meninggal dunia menunjukkan motivasi untuk belajar dalam Islam. Selanjutnya, surat yang menjelaskan tentang motivasi belajar terdapat pada Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini mempertanyakan kesetaraan antara orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan mereka yang tidak memiliki pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk meningkatkan motivasi belajar demi memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Kesimpulan penelitian ini yang pertama yaitu kondisi kebersihan lingkungan kampus Universitas Islam Bandung sudah cukup bersih dari sampah yang berserakan. Yang kedua, mahasiswa sudah berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus dengan salah satu caranya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu tingkat motivasi belajar mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2023 tergolong baik. Orang tua, teman, dan memiliki tujuan akademis yang jelas dapat memotivasi belajar mahasiswa. Yang keempat yaitu kebersihan lingkungan kampus sangat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Dengan lingkungan yang bersih, pembelajaran akan lebih efektif dan fokus. Saran penelitian ini yang pertama, pemeliharaan program kebersihan lingkungan. Menjaga dan meningkatkan program kebersihan kampus secara rutin melibatkan partisipasi aktif mahasiswa, staf, dan fakultas. Hal ini akan memastikan lingkungan kampus tetap bersih dan kondusif untuk motivasi belajar. Yang kedua yaitu adanya edukasi kesadaran lingkungan. Melakukan kampanye edukasi yang lebih insentif tentang hubungan antara kebersihan lingkungan dan motivasi belajar. Ini dapat mencakup seminar, lokarya, dan atau program kesadaran lainnya. Yang ketiga, pengembangan kebijakan dukungan. Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kebersihan dan kesejahteraan mahasiswa. Hal ini termasuk peningkatan fasilitas mendukung pembelajaran dan pemeliharaan area-area kampus. Sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.